Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di ujung tanduk, amplop putih itu terasa kaku dan dingin di tangan Afifah. Jantungnya berdebar tidak karuan, jauh lebih kencang daripada seharusnya. Itu hanya surat. Tapi stempel merah di sudut kiri atas, dengan logo bank yang sangat ia kenali, membuat perutnya mulas. Ia baru saja selesai menidurkan Sasa, putrinya yang berusia 3 tahun, untuk tidur siang. Rian, si sulung yang berumur 7 tahun, sedang tenang menggambar di ruang tengah. Suasana rumah begitu damai. Kedamaian yang terasa palsu, siap pecah kapan saja. Dengan tangan sedikit gemetar, Afifah merobek amplop itu. Ia menarik keluar selembar kertas resmi. Matanya langsung tertuju pada kata-kata yang dicetak tebal. Peringatan terakhir. Eksekusi jaminan agunan. Napas Afifah tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ia memaksa matanya membaca baris demi baris, paragraf demi paragraf, meskipun kepalanya mulai pusing. Surat itu menyatakan dengan jelas dan tanpa ampun. Tunggakan cicilan pokok kredit pemilikan rumah mereka telah jatuh tempo selama 4 bulan. Wisnu, suaminya, telah mengabaikan 3 surat peringatan sebelumnya. Ini adalah surat final. Mereka diberi waktu 72 jam, 3 hari, untuk melunasi seluruh tunggakan pokok beserta denda keterlambatan yang jumlahnya membuat Afifah nyaris pingsan. 67 juta rupiah. Jika dalam 72 jam pembayaran tidak diterima, pihak bank akan memulai proses penyitaan rumah secara paksa. 72 jam. Kertas itu terlepas dari genggamannya, melayang pelan sebelum mendarat di lantai keramik yang dingin. Afifah terduduk di kursi meja makan, tubuhnya lemas seketika. Rumah ini, rumah yang mereka bangun dari nol. Rumah tempat Rian belajar merangkak. Rumah tempat Sasa mengucapkan kata pertamanya. Rumah yang ia rawat setiap sudutnya dengan cinta. Akan diambil paksa. Tidak, 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 desis Afifah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponselnya. Ia harus bicara dengan Wisnu. Wisnu pasti bisa membereskan ini. Pasti ada kekeliruan. Mungkin Wisnu lupa membayar, mungkin uangnya tertahan di suatu tempat. Panggilan pertama. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Panggilan dialihkan ke kotak suara. Mas, kamu di mana? Telepon aku penting. Afifah meninggalkan pesan suara dengan panik. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Ponsel Wisnu dimatikan. Afifah beralih ke aplikasi pesan. Mas, bank kirim surat peringatan terakhir. Rumah kita mau disita. Mereka kasih waktu 3 hari. 3 hari, Mas, tolong angkat teleponnya. Ini maksudnya apa? Centang 1. Pesan tidak terkirim. Kepanikan kini berubah menjadi cikal bakal kemarahan. Kemana Wisnu? Beberapa bulan terakhir, suaminya memang berubah. Dia lebih sering lembur, bicaranya irit, dan selalu tampak tertekan. Alasannya selalu sama, proyek baru butuh modal besar, atau rapat penting dengan investor. Afifah, sebagai istri yang patuh, mencoba mengerti. Ia menghemat semua pengeluaran. Ia bahkan mulai menerima pesanan kue kering dari rumah untuk membantu keuangan, meskipun Wisnu tampak tidak terlalu suka. Ia bilang itu merepotkan. Tapi dimatikan saat krisis seperti ini, Afifah mondar-mandir di ruang makan. Pikirannya buntu. 67 juta. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu dalam 3 hari? Tabungannya hanya tersisa kurang dari 2 juta, hasil penjualan kue kering bulan lalu. Ia tidak punya kerabat kaya yang bisa meminjaminya. Menjual mobil? Mobil mereka juga masih kredit, dan proses penjualannya tidak akan selesai dalam 3 hari. Ia menatap sekeliling rumahnya. Sofa coklat yang sudah mulai pudar warnanya. Lemari pajangan berisi piring-piring keramik. Televisi. Semuanya akan diangkut. Ia dan anak-anaknya akan berakhir di jalanan. Bayangan Rian dan Sasa tidur di emperan toko membuat dadanya sesak. Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia harus melakukan sesuatu, dengan atau tanpa Wisnu. Mata Afifah tertuju pada foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto berbingkai ukiran perak itu menunjukkan dirinya dan Wisnu tersenyum bahagia. Afifah muda, dengan balutan hijab putih bersih, dan Wisnu yang gagah menatapnya penuh cinta. Di foto itu, di jari manisnya, berkilau sebuah cincin. Di lehernya,
tergantung sebuah kalung. Seketika, Afifa teringat. Harta satu-satunya yang ia miliki secara penuh. Harta yang tidak terikat kredit apapun. Emas kawin dan perhiasan mahar dari Wisnu. Afifa berlari kecil ke kamar tidur. Ia membuka lemari pakaiannya, meraih kotak bludru berwarna merah hati dari laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain jarik. Ia tidak pernah membukanya, kecuali saat lebaran atau kondangan besar. Perhiasan itu adalah simbol cintanya, janji suci Wisnu padanya. Ia membuka kotak itu. Di sanalah mereka berada. Cincin kawin dengan ukiran mawar kecil. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian mungil. Sepasang anting-anting. Dan sebuah gelang keroncong yang berat. Semuanya adalah pemberian Wisnu saat akad nikah dan seserahan. Wisnu pernah berkata, "Ini jaminan cintaku, Dek. Tidak akan pernah aku biarkan kamu menderita." Ironis. Janji itu kini terasa hampa. Afifa mengangkat gelang keroncong itu. Beratnya terasa mantap di tangannya. Ia ingat, Wisnu bilang ini adalah emas 24 karat, investasi terbaik. Jika ia menjual semuanya, apakah cukup untuk menutupi 67 juta? Mungkin tidak semua, tapi pasti bisa menutupi sebagian besar. Mungkin bank akan memberinya kelonggaran jika ia menunjukkan itikat baik. Tapi menjual emas kawin? Hatinya menjerit menolak. Itu adalah maharnya. Menjualnya terasa seperti menjual harga diri, seperti mengkhianati janji sucinya sendiri. Hijab yang ia kenakan seolah terasa lebih berat, mengingatkannya akan kewajiban dan kesetiaannya sebagai seorang istri. Bagaimana jika Wisnu marah? Lalu terdengar suara tawa Rian dari ruang tengah. "Ibu, lihat, Rian gambar rumah kita. Ada ibu, ada ayah, ada Rian, ada Sasa." Air mata Afifa luruh seketika. Ini bukan lagi soal harga diri atau janji suci. Ini soal atap di atas kepala anak-anaknya. Ini soal masa depan mereka. Harga diri bisa dicari. Emas bisa dibeli kembali. Tapi kenangan anak-anaknya terusir dari rumah akan membekas selamanya. Ia memantapkan hatinya. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Ia mengambil tas tangannya, memasukkan semua perhiasan itu ke dalam dompet kecil, lalu menguburnya di dasar tas. Dengan langkah yang dipaksakan agar tetap tegap, Afifa berjalan keluar dari kamar. Ia tersenyum pada Rian. "Bagus sekali gambarnya, Nak. Ibu keluar sebentar, ya? Ada urusan penting. Rian tolong jagain Sasa kalau bangun. Jangan buka pintu untuk siapa-siapa." "Siap, Ibu," sahut Rian. Afifa mencium kening putranya. Saat ia melangkah keluar dari pintu, hatinya terasa remuk. "Maafkan aku, Mas," bisiknya pada angin. "Ini satu-satunya jalan agar anak-anak kita tidak tidur di jalanan." Ia berjalan cepat menyusuri jalanan kompleks perumahan yang panas, menuju pangkalan ojek di ujung jalan. Tujuannya hanya satu, toko emas terbesar dan tertua di pusat kota, tempat yang ia harap bisa memberikan penawaran tertinggi untuk harga dirinya yang kini ia bawa di dalam tas. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti selamanya. Duduk di boncengan ojek, Afifa merasakan terik matahari menembus lapisan hijab dan gamisnya. Keringat membasahi pelipisnya, tapi ia merasa kedinginan. Setiap deru klakson, setiap derit rem, seolah meneriakkan kata, gagal, padanya. Ia istri yang gagal menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia memilih toko emas sinar abadi, bukan tanpa alasan. Toko itu terletak di kawasan pecinan lama, jauh dari lingkungan tempat tinggalnya. Ia tidak ingin bertemu satupun tetangga atau kenalan saat sedang melakukan hal paling memalukan dalam hidupnya. Sinar Abadi juga terkenal jujur dalam menaksir harga, meski tokonya terlihat tua dan kuno. Pintu kaca toko berdenting pelan saat Afifa mendorongnya. Bau khas toko emas langsung menyergapnya. Campuran antara wangi pembersih logam, pendingin ruangan yang agak apek, dan aroma kertas nota lama. Toko itu tidak terlalu ramai, hanya ada 2 pelanggan lain. Seorang ibu muda yang tampak ceria sedang memilih liontin untuk anaknya, dan seorang bapak tua yang sedang membersihkan cincin akiknya di counter servis. Afifa menarik napas, berusaha terlihat tenang. Ia merapikan hijabnya, seolah itu bisa menutupi rasa malu dan putus asa yang menjalari wajahnya. Ia berjalan menuju counter bertuliskan, "Jual beli," di sudut ruangan. Di balik etalase kaca yang berisi deretan cincin dan kalung, duduk seorang pria parubaya keturunan Tionghoa. Kemeja batiknya bersih, dan rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang. Sebuah kacamata baca bertengger di ujung hidungnya. Papan nama kecil di mejanya bertuliskan, "Rahman." Pak Rahman mendongak ketika Afifa berhenti di depannya. Ia tersenyum tipis,
senyum yang ramah namun profesional. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Lidah Afifah terasa keluh. Saya mau menjual emas, Pak," ucapnya pelan, nyaris berbisik. "Silakan, Bu. Boleh saya lihat?" kata Pak Rahman, suaranya tenang. Ia menyodorkan sebuah baki kecil beralas beludru hitam. Tangan Afifah kembali gemetar saat ia membuka tasnya. Ia mengeluarkan dompet kecil tempat ia menyimpan perhiasannya. Satu persatu, ia meletakkan harta berharganya di atas baki beludru itu. Gelang keroncong yang berat, kalung emas putih, sepasang anting-anting. Dan terakhir, yang paling berat ia lepaskan, cincin kawinnya. Bunyi logam yang beradu pelan di atas baki itu terdengar seperti jeritan di telinga Afifah. Saat cincin kawin itu diletakkan, Afifah tanpa sadar kembali teringat hari pernikahannya. Ia ingat saat Wisnu, dengan jas hitamnya yang gagah, berdiri di depannya setelah ijab kabul. Ia ingat Wisnu mengambil cincin itu, menatap matanya dalam-dalam, dan berkata, "Aku sematkan cincin ini sebagai tanda cintaku, Afifah. Aku janji akan menjagamu, membahagiakanmu, lahir dan batin." Air mata mengancam untuk tumpah lagi. Afifah cepat-cepat menunduk, memfokuskan pandangannya pada pola keramik di lantai. Pak Rahman tidak berkomentar. Ia menarik baki itu dengan hati-hati. Ia mengambil gelang keroncong terlebih dahulu. Dengan sigap, ia meletakkannya di atas timbangan digital kecil. Angka-angka merah menyala di layar. Ia mencatat sesuatu di kertas buram. "Ini emas 24 karat, yang gelang," katanya, lebih pada dirinya sendiri. Kemudian ia mengambil kalung emas putih dan anting-antingnya. Ia meneteskan sejenis cairan dari botol kecil ke batu hitam, menggoreskan perhiasan itu di atasnya, lalu memeriksanya dengan teliti. "Emas putihnya bagus. Ada suratnya, Bu?" tanya Pak Rahman. Afifah menggeleng. "Hilang waktu pindahan rumah dulu, Pak." Pak Rahman mengangguk maklum. "Tidak apa-apa. Saya bisa periksa." Ia melanjutkan pekerjaannya dengan hening. Afifah hanya bisa menunggu, setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia terus berdoa dalam hati, semoga cukup, semoga harganya cukup. Setelah selesai dengan kalung dan anting, tangan Pak Rahman akhirnya beralih ke benda terakhir di atas baki, cincin kawin Afifah. Sejak awal, mata Afifah tidak lepas dari cincin itu. Benda itu adalah satu-satunya yang ia pakai setiap hari tanpa pernah dilepas, sebelum ia terpaksa melepaskannya pagi tadi. Pak Rahman mengambil cincin itu. Dan saat itulah segalanya berubah. Pria itu terdiam. Wajahnya yang tadi ramah dan profesional, kini mengeras. Ia tidak langsung menimbangnya. Ia tidak langsung menggoresnya di batu hitam. Ia hanya memandangi cincin itu di telapak tangannya. Afifah mulai merasa tidak nyaman. "Kenapa, Pak? Apa ada yang salah?" Pak Rahman tidak menjawab. Ia meraih kaca pembesar bermata satu, alat yang biasa disebut loupe, dari lacinya. Ia mendekatkan cincin itu ke matanya, memeriksanya dengan sangat teliti. Ia memutar-mutar cincin itu, memperhatikan setiap detail ukiran mawar dan bagian dalamnya. Keheningan di toko itu terasa pekat. Suara pendingin ruangan yang menderu pelan kini terdengar memekakkan telinga. Afifah menelan ludah. "Pak, apa emasnya luntur?" tanyanya, takut akan kemungkinan terburuk. Pak Rahman akhirnya menurunkan kaca pembesarnya. Tapi ia tidak menatap Afifah. Ia menatap cincin itu lagi, lalu menatap tumpukan perhiasan lain yang sudah ia periksa. Ia tampak membandingkan sesuatu dalam benaknya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget, bingung, dan iba. Ia mendongak, menatap lurus ke mata Afifah. Tatapannya begitu tajam, membuat Afifah merasa seolah sedang ditelanjangi. "Ibu," kata Pak Rahman, suaranya pelan dan serius. Jauh berbeda dari nada ramahnya beberapa menit lalu. "Saya harus bertanya." Jantung Afifah berdebar kencang. "Tanya apa, Pak?" Pak Rahman meletakkan cincin itu di atas meja, sedikit menjauhkannya dari perhiasan lain. "Dari mana Ibu dapatkan cincin emas ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan tajam. "Dari mana Ibu dapatkan cincin emas ini?" Afifah membeku. Tenggorokannya tercekat. Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah tuduhan. Pikiran Afifah langsung melompat ke kesimpulan yang paling memalukan. Apakah Pak Rahman mengira ia mencuri cincin ini? Apakah penampilannya terlihat begitu putus asa sehingga ia dituduh sebagai pencuri? Rasa malu yang sejak tadi ia tahan kini membakar pipinya. Hijab yang ia kenakan terasa menciut, seolah semua orang di toko kini menatapnya, menilainya. "MA maksud Bapak?" Afifah tergagap.
Ia berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Itu adalah emas kawin dari suami saya. Jawabnya, berusaha terdengar tegas. Saya memilikinya sejak hari pernikahan saya. Tentu saja itu asli. Memangnya kenapa, Pak? Ada nada defensif dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia menatap Pak Rahman, menuntut penjelasan. Pak Rahman menghela napas panjang. Ia meletakkan kaca pembesarnya di atas meja beludru. Pria itu tampak ragu-ragu, seolah menimbang-nimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia melirik sekilas ke pelanggan lain di tokonya, yang untungnya masih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kemudian, ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya pelan, nyaris berbisik, seolah tidak ingin orang lain mendengar percakapan mereka. Tatapannya penuh dengan rasa iba yang tidak disembunyikan. Bu, katanya dengan nada lembut namun serius. Saya minta maaf sebelumnya. Saya tidak bermaksud menuduh ibu. Saya mengenali cincin ini. Atau lebih tepatnya, saya mengenali desainnya. Afifah semakin bingung. Mengenali bagaimana, Pak? Pak Rahman mengalihkan pandangannya dari Afifah ke cincin di atas meja. Saya sudah puluhan tahun di bisnis ini, Bu. Saya punya ingatan yang cukup baik untuk barang-barang yang unik, terutama jika transaksinya tidak biasa. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata Afifah. Bu, saya harus katakan ini. Perlu kamu tahu, suamimu 1 tahun yang lalu. Jantung Afifah serasa berhenti berdetak. 1 tahun yang lalu? Kenangan apa yang coba dibangkitkan oleh pria ini? Setahun lalu adalah masa-masa sulit mereka baru dimulai. Wisnu bilang proyek pertamanya gagal total, dan mereka harus mulai mengencangkan ikat pinggang. 1 tahun yang lalu apa, Pak? Desak Afifah. Napasnya tertahan di dada. Ia mencengkeram tepi konter kaca itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Pak Rahman menelan ludah. Ia tampak sangat tidak nyaman. 1 tahun yang lalu, katanya, akhirnya melepaskan bom itu, suamimu, Pak Wisnu, dia datang ke toko ini. Wisnu? Ke toko ini? Dia datang ke toko ini, lanjut Pak Rahman, suaranya mantap, dan dia menjual cincin kawinmu yang asli. Dunia Afifah seakan miring. Suara-suara di sekitarnya meredup. Ia bisa merasakan dengung pendingin ruangan, tapi terdengar sangat jauh. Yang bisa ia fokuskan hanyalah wajah serius Pak Rahman. Tidak, bisik Afifah. Tidak mungkin. Bapak pasti salah orang. Saya tidak mungkin salah, Bu, balas Pak Rahman, suaranya masih pelan namun tegas. Suami ibu, Pak Wisnu, kan? Tinggi, kulitnya bersih, bicaranya sopan sekali. Dia datang sekitar bulan Maret tahun lalu. Saya ingat persis. Afifah tidak bisa membantah deskripsi itu. Itu memang Wisnu. Tidak mungkin, ulang Afifah, kali ini lebih keras. Kepalanya menggeleng hebat. Air mata penolakan mulai membakar matanya. Ini cincinnya. Ini buktinya. Saya pakai ini setiap hari, Pak. Tidak pernah saya lepas. Ia menunjuk cincin yang tergeletak di atas meja, seolah benda itu bisa membela dirinya sendiri. Bu, tolong dengarkan saya. Pak Rahman meraih cincin itu lagi. Yang asli, yang dijual suami ibu setahun lalu, saya ingat betul. Beratnya persis 15 gram. Emas 22 karat. Ukiran mawarnya jauh lebih halus dan detail. Saya ingat karena itu buatan tangan, bukan cetakan mesin seperti yang ini. 15 gram. Afifah samar-samar ingat angka itu disebut saat ijab kabul. Saya tidak mengerti, lirih Afifah. Kepalanya pusing. Jika Wisnu menjual cincin yang asli setahun lalu benda apa yang ia pakai selama ini? Benda apa yang ia anggap sebagai simbol suci pernikahannya? Saat itu, Pak Rahman melanjutkan ceritanya, seolah membuka luka lama yang tidak Afifah ketahui ada. Saya bahkan sempat bertanya pada suami ibu. Saya tanya, maaf, Pak Wisnu, apa ibu di rumah tahu cincin ini dijual? Karena ini cincin kawin, Bu. Kami jarang sekali menerima orang menjual cincin kawinnya, kecuali pasangan itu bercerai atau salah satunya meninggal. Afifah menahan napas. Apa jawaban Wisnu? Suami ibu tersenyum, kata Pak Rahman. Dia bilang, ibu sudah setuju. Dia bilang, ibu merelakannya dijual untuk tambahan modal usaha baru. Dia bilang bisnisnya sedang butuh suntikan dana segar. Modal usaha. Satu kebohongan menimpa kebohongan lainnya. Setahun yang lalu, Wisnu memang bilang ia mendapat modal untuk proyek barunya. Tapi Wisnu bilang modal itu pinjaman lunak dari seorang teman lama. Wisnu tidak pernah sekalipun menyebut kata menjual emas.
apalagi emas kawin. Jadi, Wisnu tidak hanya berbohong soal sumber modalnya. Dia berbohong tentang segalanya. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggung Afifah. Dia telah dibohongi mentah-mentah. Selama setahun penuh, suaminya membiarkannya hidup dalam kepalsuan. Rasa panik karena rumah akan disita kini tergantikan oleh rasa sakit yang jauh lebih dalam. Rasa sakit karena dikhianati. Dia bohong, bisik Afifah pada dirinya sendiri. Ia menatap cincin di atas meja dengan nanar. Benda itu kini terlihat asing, menjijikkan. Ukiran mawar yang dulu ia anggap indah, kini terlihat kasar dan murahan. Sebuah pertanyaan baru yang lebih mengerikan muncul di benaknya. "Pa?" Suaranya bergetar hebat. Kalau yang asli sudah dijual setahun lalu, lantas ini apa?" Ia menunjuk cincin itu dengan jari gemetar. Pak Rahman menatapnya dengan iba yang begitu dalam. Pria itu sepertinya tahu bahwa jawaban berikutnya akan menghancurkan wanita di depannya ini sepenuhnya. "Ini bagian yang lebih berat, Bu," kata Pak Rahman pelan. Setelah suami ibu menjual cincin yang asli dan menerima uangnya. Pria itu berhenti, menarik napas sejenak. Dia tidak langsung pergi. Dia menunggu sebentar, lalu dia kembali ke konter saya. Dia bilang, dia mau memesan sesuatu. "Memesan?" ulang Afifah, suaranya nyaris tak terdengar. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, seolah berusaha melompat keluar dari dadanya. "Memesan apa, Pak?" Pak Rahman memejamkan matanya sesaat, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan kabar buruk terakhir ini. "Dia memesan replika, Bu." "Tiruan," kata Pak Rahman. Afifah hanya bisa menatapnya kosong. Otaknya menolak untuk memproses informasi itu. "Replika. Tiruan." "Suami ibu," Pak Rahman menjelaskan dengan sabar, meski suaranya syarat akan kegetiran, "meminta kami membuatkan cincin dengan desain yang persis sama dengan yang baru saja dia jual. Ukiran mawar yang sama. Ukuran lingkar jari yang sama. Dia bahkan membawa foto detail cincin itu di ponselnya, untuk memastikan kami membuatnya semirip mungkin." "Foto? Jadi Wisnu sudah merencanakan ini? Tapi," lanjut Pak Rahman, "dia meminta bahannya bukan emas. Yang ibu bawa ini adalah replikanya. Yang suami ibu pesan setahun yang lalu. Ini terbuat dari kuningan kualitas terbaik, lalu dilapis emas tebal. Istilahnya gold-plated, agar terlihat persis seperti aslinya." Darah serasa surut dari wajah Afifah. Kakinya lemas. Jika ia tidak sedang berpegangan pada konter kaca, ia mungkin sudah ambruk ke lantai. Selama 1 tahun. 1 tahun penuh. Ia memakai kuningan berlapis emas di jarinya. Ia memamerkan kebohongan itu. Ia merawat kebohongan itu. Ia menganggap kebohongan itu sebagai simbol cintanya. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia merasa begitu bodoh, begitu kotor. "Bapak yakin?" Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya. Sebuah harapan kecil yang konyol bahwa semua ini adalah kesalahan. Pak Rahman tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengambil sebuah kikir kecil, alat yang biasa digunakan untuk menguji logam, dari lacinya. "Lihat ini, Bu. Maaf saya harus merusaknya sedikit, tapi ini satu-satunya cara untuk membuktikannya." Dengan gerakan cepat dan mantap, Pak Rahman membalik cincin itu. Ia mencari satu titik di bagian dalam lingkar cincin, tempat yang tidak akan terlihat saat dipakai. Lalu, ia menggoreskan kikir itu dengan kuat. 1 kali. 2 kali. Lapisan emas kuning yang berkilau itu langsung terkikis. Di bawahnya, tampak jelas sebuah logam kusam berwarna coklat kemerahan. "Ini," kata Pak Rahman, menunjuk goresan itu. "Kuningan." Bukti itu telak. Tak terbantahkan. Afifah menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang meledak dari dalam dadanya. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mengalir deras, membasahi cadar tipis yang menutupi sebagian wajahnya di balik hijab. Ini bukan lagi soal rumah yang akan disita. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah penghancuran total atas kepercayaan. Pernikahannya, janji sucinya, semua yang ia yakini selama ini, ternyata dibangun di atas kepalsuan. Wisnu, pria yang ia cintai, pria yang menjadi ayah dari anak-anaknya, tega melakukan ini padanya. Dia tidak hanya mencuri maharnya, dia menggantinya dengan barang palsu murahan untuk menutupi kejahatannya. Betapa rendahnya Wisnu merendahkannya. Betapa tidak berharganya Afifah di mata suaminya sendiri. Ia terisak di depan konter itu. Ia tidak peduli lagi pada pelanggan lain. Ia tidak peduli pada rasa malu. Hatinya hancur berkeping-keping. Pak Rahman menunggu dengan sabar. Ia menyodorkan kotak tisu yang ada di mejanya.
Saya turut prihatin, Bu. Sungguh. Setelah beberapa lama, isakan Afifah mereda, berganti dengan napas yang berat dan tersengal. Ia menyeka air matanya. Ia teringat tujuan awalnya datang ke tempat ini. Rumah. Anak-anaknya. Rian dan Sasa. Ia tidak punya waktu untuk hancur. Ia harus kuat. Jadi, suaranya serak, cincin ini tidak ada harganya. Pak Rahman menggeleng pelan. Maaf, Bu. Nilainya 0. Afifah menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Kalau begitu, tolong taksir perhiasan yang lain. Yang asli. Berapapun harganya, saya ambil. Pak Rahman mengangguk, kali ini dengan raut wajah penuh hormat. Ia kembali bekerja, menimbang gelang keroncong, kalung emas putih, dan anting-anting. Ia mencatat angka-angka di kalkulatornya. Untuk gelang, kalung, dan anting-antingnya, semuanya emas asli. Setelah dipotong, totalnya saya bisa ambil seharga 45 juta rupiah. Bu, katanya. 45 juta. Afifah tersenyum getir. Lagi-lagi, tidak cukup. Ia butuh 67 juta. Masih kurang 22 juta. Ia telah mengorbankan sisa-sisa maharnya, mengorbankan harga dirinya, dan tetap saja tidak cukup untuk menyelamatkan rumahnya. Penipuan Wisnu tidak hanya menghancurkan hatinya, tapi juga menghancurkan harapannya. Ia terdiam, otaknya buntu. Apalagi yang bisa ia lakukan? Tiba-tiba, sebuah pikiran baru melintas. Sebuah pikiran dingin yang didorong oleh kemarahan, bukan lagi keputusasaan. Uang. Wisnu menjual emas kawinnya yang asli seharga belasan, mungkin puluhan juta rupiah setahun yang lalu. Uang itu jelas tidak dipakai untuk modal usaha, karena jika iya, mereka tidak akan bangkrut separah ini. Lalu kemana uang itu? Afifah mendongak. Matanya tidak lagi berlinang air mata. Yang ada kini adalah kilat kemarahan yang beku. Pak, katanya, suaranya kini terdengar berbeda. Datar, dingin, dan tajam. Satu pertanyaan terakhir. Pak Rahman menatapnya, sedikit kaget dengan perubahan nada suaranya. Ya, Bu. Waktu suami saya menjual cincin yang asli setahun lalu. Uang hasil penjualannya, apa Bapak tahu dia gunakan untuk apa? Maksud saya, dia ambil tunai. Pak Rahman tampak berpikir sejenak, mencoba mengingat-ingat detail transaksi setahun lalu. Saya ingat, Bu, katanya setelah beberapa saat. Dia tidak minta uang tunai. Jumlahnya cukup besar waktu itu, sekitar 18 juta rupiah. Dia bilang repot kalau bawa uang tunai sebanyak itu. Lalu, desak Afifah. Dia minta ditransfer. Langsung saat itu juga. Jantung Afifah berdebar lagi, tapi kali ini karena alasan yang berbeda. Ini adalah petunjuk. Transfer? Ke rekening dia? Bukan, kata Pak Rahman. Dia memberikan nomor rekening lain. Dia bilang itu rekening rekan bisnisnya, tempat dia menaruh modal usaha. Bapak, apa Bapak masih punya catatan transfernya? Atas nama siapa rekening itu? Pak Rahman tampak ragu. Bu, itu data rahasia transaksi. Pak, tolong saya, potong Afifah, suaranya memelas namun penuh penekanan. Suami saya menipu saya. Dia menggelapkan aset keluarga. Dia memalsukan mahar saya. Saya butuh bukti ini. Tolong, Pak. Demi anak-anak saya. Melihat kesungguhan di mata Afifah, hati Pak Rahman luluh. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Ia beralih ke komputer lamanya di sudut meja. Ia mengetik sesuatu, mencari arsip digitalnya. Afifah menunggu dengan napas tertahan. Beberapa menit kemudian, Pak Rahman mengangguk. Ketemu. Transaksi tanggal 14 Maret tahun lalu. Atas nama Wisnu. Transfer ke rekening? Tanya Afifah tidak sabar. Pak Rahman menatap layar, lalu membacakan nama di rekening tujuan itu pelan-pelan. Dia mentransfer semua uang hasil penjualan emas asli ke rekening atas nama Sandra. Nama di balik kehancuran. Sandra. Nama itu meluncur dari bibir Pak Rahman dan menghantam Afifah seperti sebuah tamparan keras. Itu bukan nama yang asing. Dalam sekejap, pikiran Afifah berputar kembali. Sandra. Sandra Dewi Puspita. Rekan bisnis baru Wisnu. Wanita yang fotonya pernah sekilas ia lihat di ponsel suaminya. Cantik, modern, dengan senyum yang terlalu percaya diri. Wanita yang namanya mulai sering disebut Wisnu setahun terakhir ini. Rapat dengan Bu Sandra. Sandra ini investor besar, Dek. Harus dijaga baik-baik. Maaf,
Mas harus makan malam di luar, menjamu klien. Bu Sandra yang atur. Biaya operasional bulan ini besar, Dek. Banyak untuk representasi ketemu timnya Sandra. Jadi, itu semua bohong. Semua lembur yang tak berujung. Semua perjalanan bisnis yang mendadak. Semua pengeluaran, operasional, yang membuat keuangan mereka goyah. Semua itu bukan untuk bisnis. Semua itu untuk Sandra. Uang hasil penjualan emas kawinnya yang asli. Emas kawin Afifah. Dijual oleh suaminya sendiri, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening wanita lain. Rasa mual yang tadi sempat mereda kini kembali dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar penipuan. Ini adalah perselingkuhan. Ini adalah perampokan yang direncanakan. Bu, Ibu tidak apa-apa. Suara Pak Rahman menariknya kembali dari pusaran pikiran yang gelap. Afifah menatap pria paruh baya itu. Matanya kini kering. Air mata kesedihan telah berganti menjadi api kemarahan yang dingin dan membeku. Ia bukan lagi istri yang patah hati. Ia adalah wanita yang diserang. Pak, kata Afifah, suaranya kini stabil dan tajam. Tolong berikan saya salinan bukti transfer itu. Saya membutuhkannya. Pak Rahman ragu. Bu, ini dokumen internal. Pak Rahman, Afifah memotong, nadanya tidak lagi memohon, melainkan menuntut. Suami saya baru saja melakukan tindak pidana. Dia menggelapkan aset pernikahan, mahar saya, dan memberikannya pada wanita lain. Jika saya tidak mendapatkan bukti ini, saya tidak bisa menyelamatkan rumah saya. Anak-anak saya akan menjadi gelandangan. Bapak mau itu terjadi. Tatapan mata Afifah yang tajam, dipenuhi tekad yang putus asa, membuat Pak Rahman mengalah. Pria itu mengerti bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang ibu yang memperjuangkan anak-anaknya. Baik, katanya pelan. Ia mencetak riwayat transaksi itu di selembar kertas. Nama Wisnu sebagai penjual. Nama Sandra sebagai penerima transfer. Jumlahnya, 18 juta rupiah. 18 juta. Uang yang seharusnya bisa membayar cicilan rumah mereka selama 3 bulan. Lalu, Afifah menunjuk ketumpukan perhiasan aslinya di atas meja. Yang ini, 45 juta, kata bapak tadi. Pak Rahman mengangguk. Benar, Bu. Harga pas. Saya ambil. Tunai. Baik. Pak Rahman mulai menghitung uang dari lacinya, menumpuknya dalam bundel-bundel rapi. Sementara Pak Rahman menghitung uang, Afifah mengambil cincin kawin palsu itu dari atas meja. Cincin kuningan berlapis emas. Simbol kebohongannya. Ia memandangnya dengan jijik. Ia hampir saja melemparkannya ke lantai. Tapi kemudian, sebuah ide terlintas. Tidak. Jangan dibuang. Ini juga bukti. Ini adalah bukti fisik dari penipuan itu. Ia memasukkan kembali cincin palsu itu ke dalam dompetnya, terpisah dari uang. Pak Rahman menyerahkan uang 45 juta itu dalam sebuah amplop coklat tebal. Rasanya berat, tapi tidak seberat kenyataan yang harus ia pikul. Terima kasih atas bantuan Bapak, kata Afifah. Hati-hati di jalan, Bu, kata Pak Rahman, wajahnya penuh simpati. Saya doakan masalah Ibu cepat selesai. Afifah hanya mengangguk. Ia melangkah keluar dari toko emas itu. Matahari masih bersinar terik, tapi Afifah merasa sekelilingnya gelap. Ia berjalan ke pangkalan ojek, bukan lagi sebagai korban yang menangis, tapi sebagai seseorang yang sedang menyusun rencana. Selama perjalanan pulang, pikirannya bekerja lebih cepat dari putaran roda motor. 45 juta. Surat sita itu 67 juta. Masih kurang 22 juta. Ia gagal. Ia tidak bisa menyelamatkan rumahnya hari ini. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah mengapa rumah itu akan disita. Setahun lalu, Wisnu menjual cincinnya. Setahun lalu, Sandra muncul. Setahun lalu, Wisnu bilang, proyeknya gagal. Kebohongan. Itu bukan gagal. Itu adalah awal dari pengurasan harta. Kebangkrutan ini bukan kecelakaan. Kebangkrutan ini disengaja. Wisnu dan Sandra merencanakannya. Mereka menguras tabungan keluarga sedikit demi sedikit. Wisnu sengaja berhenti membayar cicilan rumah. Kenapa? Tentu saja. Agar rumah itu disita oleh bank. Agar Afifah dan anak-anaknya terusir secara sah, menurut hukum. Dan setelah Afifah terusir, miskin, dan tidak punya apa-apa, Wisnu akan bebas. Bebas untuk memulai hidup baru dengan Sandra, menggunakan sisa uang yang telah mereka curi. Rencana yang sempurna. Keji dan sempurna. Tapi mereka membuat satu kesalahan. Mereka meremehkan Afifah.
Ojek berhenti di depan rumahnya. Afifa membayar dengan uang receh yang tersisa di sakunya. Ia tidak mau menyentuh uang di amplop coklat. Itu uang untuk Ban. Ia masuk ke dalam rumah. Sun. Rian masih menggambar, dan Sasa masih tertidur pulas. Kepolosan mereka adalah tameng bagi Afifa. Dia menatap Rian. Nak, ibu perlu kerja sebentar di ruang ayah. Tolong jangan ganggu ibu, ya. Ini penting sekali. Kalau Sasa bangun, panggil ibu. Oke, Bu, sahat Rian patuh. Afifa berjalan lurus ke ruang kerja Wisnu. Sebuah ruangan kecil di sebelah kamar tidur utama. Ruangan yang selalu ia bersihkan, tapi tidak pernah ia sentuh isinya. Wisnu selalu bilang, tolong jangan dibereskan meja mas, ya. Nanti data klien berantakan. Data klien. Afifa mendengus. Data selingkuhan, mungkin. Matanya tertuju pada satu laci di meja kerja Wisnu. Laci paling bawah, yang selalu terkunci. Wisnu bilang itu tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan yang bersifat rahasia. Afifa tidak pernah berani membukanya. Itu adalah ranah pribadi suaminya. Tapi privasi berakhir hari ini. Ia menarik laci itu. Terkunci rapat. Afifa tidak mau merusaknya. Itu akan memberi Wisnu peringatan. Ia harus menemukan kuncinya. Di mana seorang pria menyembunyikan kunci rahasianya? Ia mencari di bawah meja. Di dalam pot tanaman hias. Di balik figura foto. Tidak ada. Ia berpikir keras. Wisnu orang yang rapi tapi pelupa. Ia pasti menyimpannya di tempat yang ia anggap aman, tapi mudah diingat. Afifa teringat sesuatu. Tas kerja lama Wisnu. Tas kulit yang sudah mengelupas, tapi tidak pernah mau ia buang. Tas itu ada di bagian atas lemari pakaian. Ia bergegas ke kamar. Mengambil kursi, memanjat, dan menurunkan tas kerja tua yang berdebu itu. Ia membuka resletingnya. Di dalam kantong kecil tersembunyi, ia menemukannya. Sebuah gantungan kunci kecil dengan satu anak kunci perak. Jantungnya berdebar. Ia kembali ke ruang kerja. Ia memasukkan kunci itu ke lubang laci. Klik. Laci itu terbuka. Isinya bukan dokumen perusahaan. Isinya adalah kehidupan rahasia Wisnu. Di bagian paling atas, ada beberapa map. Map pertama yang ia buka berisi tumpukan rekening koran dari bank yang tidak ia kenali. Rekening itu atas nama Wisnu. Tapi alamat korespondensinya adalah sebuah kotak pos, bukan alamat rumah mereka. Mata Afifa memindai angka-angka itu. Ini dia. Aliran dana keluar. Transfer-transfer besar setiap bulan. Puluhan juta. Dengan keterangan, pembayaran properti, investasi jangka panjang, biaya konsultan. Totalnya, selama setahun terakhir, hampir 500 juta rupiah telah keluar dari rekening ini. Uang dari mana itu? Pasti dari rekening gaji bersama mereka, yang diam-diam Wisnu kuras. Tangan Afifa gemetar saat ia membuka map kedua. Map itu berwarna biru muda. Isinya selembar polis asuransi. Judulnya, Asuransi Jiwa. Itu polis asuransi atas nama dirinya. Afifa, sebagai tertanggung. Napasnya tercekat. Wisnu membeli asuransi jiwa untuknya? Sejak kapan? Ia tidak pernah merasa mendaftar atau melakukan tes medis. Mungkin ini asuransi gabungan? Ia membaca lebih lanjut. Uang pertanggungan, 2 miliar rupiah. Dan kemudian, matanya jatuh ke bagian paling penting. Nama penerima manfaat. Ahli waris. Nama yang tertera di sana bukan Wisnu. Bukan Pularian atau Sasa. Nama yang tertera adalah Sandra Dewi Puspita. Hubungan, rekan bisnis. Afifa merasa tidak bisa bernapas. Ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Suaminya, ayah dari anak-anaknya, telah membeli polis asuransi jiwa untuknya, dan jika Afifa mati, semua uangnya akan jatuh ke tangan selingkuhannya. Afifa terduduk di lantai. Rasa dingin menjalari tubuhnya. Apakah Wisnu? Apakah mereka berencana membunuhnya? Ya Allah! Bisiknya. Dia harus keluar dari rumah ini. Dia harus membawa anak-anaknya. Tapi dia tidak bisa. Dia tidak punya tujuan. Dan dia belum selesai. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih map terakhir. Map paling tebal, berwarna merah. Ia membukanya. Di dalamnya ada satu set dokumen lengkap. Akta jual beli. Sertifikat. Denah bangunan. Itu adalah akta pembelian sebuah unit apartemen mewah di pusat kota. Sudirman Residence, Tower Cendana. Dan nama pemilik yang tertera di setiap lembar dokumen itu adalah Sandra Dewi Puspita.
Status pembelian, lunas. Dibayar tunai 3 bulan yang lalu. Afifah akhirnya mengerti. Uang cicilan rumah ini sengaja dialihkan. Bukan hanya untuk bersenang-senang. Bukan hanya untuk liburan. Uang itu dialihkan untuk membeli istana baru bagi sang ratu. Apartemen mewah atas nama Sandra. Rumah mereka, yang ia rawat dengan keringat dan air mata, akan disita oleh bank. Sementara di luar sana, suaminya telah menyiapkan rumah baru yang mewah untuk wanita lain, dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi hak anak-anaknya. Afifah menutup map itu pelan-pelan. Kemarahan yang tadi membeku kini mulai mendidih. Dia menata kembali semua dokumen itu seperti semula. Dia mengunci kembali lacinya. Dia mengembalikan kunci itu ke tas kerja lama. Dia menghapus jejaknya. Dia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata seorang wanita berhijab yang bengkak karena menangis, namun kini memancarkan sorot yang berbeda. Sorot mata yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Dia mendengar suara gerbang depan dibuka. Wisnu pulang. Lebih cepat dari biasanya. Bagus, batin Afifah. Dia tidak perlu menunggu lama. Afifah berjalan keluar dari kamar mandi, tepat saat Wisnu membuka pintu depan. "Assalamualaikum," kata Wisnu, suaranya terdengar lelah. Ia meletakkan tas kerjanya di lantai dan mulai melonggarkan dasinya. Itu adalah topeng yang selalu ia pakai, suami pekerja keras yang kelelahan demi keluarga. Topeng yang selama ini Afifah percayai. "Waalaikumsalam," jawab Afifah. Suaranya datar. Sangat datar. Tanpa nada sambutan hangat seperti biasanya. Wisnu berhenti bergerak. Ia mengangkat kepalanya, sedikit kaget. Biasanya Afifah akan menyambutnya, mengambil tasnya, menawarkan minum. Hari ini, istrinya hanya berdiri diam di lorong, menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa ia baca. Hijab biru tua yang dikenakan Afifah membuat wajahnya yang pucat terlihat semakin tegas. "Kok belum tidur?" tanya Wisnu, mencoba bersikap normal. "Sasa sama Rian sudah." "Sudah," kata Afifah singkat. "Aku menunggu Mas. Ada yang mau aku bicarakan. Penting." Wisnu menghela napas. "Soal tagihan lagi? Dek, Mas capek banget ini." Rapatnya alot sekali. "Investor minta data macam-macam. Nggak bisa besok aja?" Itu dia. Kebohongan yang sudah sangat ia hafal. Rapat. Investor. Lelah. "Tidak bisa," kata Afifah. "Harus sekarang." Di ruang tengah. Afifah berbalik dan berjalan ke ruang tengah. Ia tidak menunggu jawaban Wisnu. Ia hanya berjalan, dan ia tahu Wisnu akan mengikutinya. Atmosfer di rumah itu tiba-tiba berubah tegang. Afifah duduk di sofa tunggal. Ia sengaja tidak duduk di sofa panjang, tempat mereka biasa menonton televisi bersama. Ia menciptakan jarak. Ruang tamu itu remang-remang, hanya diterangi satu lampu sudut. Wisnu mengikutinya dengan waspada. Ia duduk di sofa panjang di seberang Afifah. "Ada apa sih, Viv? Kamu bikin Mas tegang." Afifah tidak menjawab. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, ke arah meja kopi di antara mereka. Ia sudah meletakkan sesuatu di sana sebelum Wisnu pulang. "Map merah. Ini apa, Mas?" tanya Afifah. Suaranya tetap tenang, nyaris seperti berbisik, namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Mata Wisnu menyipit melihat map di atas meja. Dia belum mengenalinya. "Itu map punya kamu?" "Buka," perintah Afifah. Wisnu ragu. Ia menatap Afifah, lalu ke map itu. Dengan gerakan pelan, ia mengambil map merah itu dan membukanya. Matanya langsung tertuju pada kop surat di lembar pertama. Akta jual beli. Sudirman Residence. Wajah Wisnu seketika berubah. Senyum lelahnya hilang, digantikan oleh kekagetan yang tidak bisa disembunyikan. "Kenapa kamu?" Wisnu memulai, suaranya meninggi. "Kenapa kamu berani bongkar-bongkar laci kerja Mas?" Afifah tersenyum. Senyum tipis yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Bukan itu jawabannya. Itu dokumen kantor. Itu jaminan. Kamu nggak ngerti bisnis." Wisnu mencoba membela diri, suaranya panik. "Dokumen kantor?" ulang Afifah. Ia meraih map kedua dari samping kursinya. Map biru muda. Ia melemparkannya ke atas meja. "Kalau begitu, ini apa? Juga dokumen kantor?" Wisnu menatap map biru itu. Dia tidak perlu membukanya. Dia tahu persis apa isinya. Wajahnya yang tadi kaget, kini berubah pucat pasi. "Polis asuransi jiwa." "Afifah, Mas bisa jelaskan?" "Jelaskan apa?"
potong Afifah, suaranya masih sedingin es. Jelaskan kenapa nama ahli warisku adalah Sandra Dewi Puspita? Jelaskan kenapa uang pertanggungannya 2 miliar? Jelaskan, apa kamu berencana aku mati, Mas? Supaya kalian berdua bisa hidup bahagia dengan uang asuransiku? Afifah, jaga ucapan kamu, bentak Wisnu. Dia berdiri. Ini adalah taktiknya. Mengintimidasi dengan amarah. Kamu sudah lancang. Kamu menuduh Mas yang bukan-bukan. Ini semua salah paham. Salah paham? Afifah ikut berdiri. Tapi dia tidak berteriak. Dia hanya menatap suaminya dengan tatapan nanar. Baik. Kalau itu salah paham. Jelaskan ini. Dia merogoh sakunya. Dia mengeluarkan cincin kawin palsu itu. Dia tidak melemparnya. Dia meletakkannya dengan pelan di atas meja kopi, tepat di atas tumpukan dokumen. Cincin kuningan itu berdenting pelan di atas map. Jelaskan, kata Afifah. Wisnu tertegun. Dia menatap cincin itu. Dia menatap Afifah. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ini adalah bukti yang tidak bisa ia sangkal. Ini adalah kejahatan pertamanya. Pak Rahman di toko Sinar Abadi masih ingat sama kamu, Mas, kata Afifah, suaranya menusuk. Dia ingat hari kamu menjual cincin kawinku yang asli. 15 gram. Dia ingat kamu minta transfer uangnya ke rekening Sandra. 18 juta. Dan dia ingat, kamu memesan replika murahan ini. Wisnu ambruk kembali ke sofa. Seluruh kekuatan di tubuhnya seakan hilang. Maskernya hancur. Kebohongannya terbongkar habis. Kamu. Wisnu tergagap. Kamu ke toko emas. Hari ini, kata Afifah. Karena surat sita terakhir dari bank datang. Afifah menyilangkan tangannya di dada. Rumah ini akan disita dalam 3 hari. Utangnya 67 juta. Aku berniat menjual satu-satunya maharku yang tersisa untuk menyelamatkan rumah anak-anakku. Tapi ternyata, maharku sudah kamu curi setahun yang lalu. Keheningan total memenuhi ruangan. Hanya terdengar suara detak jam dinding. Aku jual sisa perhiasan yang asli, lanjut Afifah. Harganya 45 juta. Masih kurang 22 juta. Dia menatap Wisnu. Suaminya itu hanya bisa menunduk, memandangi cincin palsu di atas meja. Aku tidak peduli lagi soal rumah ini, kata Afifah. Aku juga tidak peduli lagi soal perselingkuhanmu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Afifah menarik napas. Yang aku pedulikan adalah ini. Dia menunjuk map biru. Polis asuransi. Dia menunjuk map merah. Apartemen. Dia menunjuk rekening koran rahasia yang ia keluarkan dari map. Dan uang 500 juta yang kamu curi dari tabungan keluarga. Afifah, tolong aku hilaf. Wisnu mulai menangis. Tangisan seorang pengecut. Cukup, bentak Afifah. Akhirnya, suaranya naik 1 oktav. Getaran amarah yang ia tahan seharian akhirnya lolos. Jangan sebut nama Tuhan setelah apa yang kamu lakukan. Kamu bukan hanya hilaf. Kamu merencanakannya. Kamu berencana membuatku dan anak-anakmu jadi gelandangan, sementara kamu bersenang-senang dengan wanita itu. Kamu bahkan mungkin berencana membunuhku. Wisnu gemetar hebat mendengar tuduhan terakhir. Tidak. Tidak, Viv. Asuransi itu ide Sandra. Dia bilang itu jaminan bisnis. Aku tidak akan pernah. Bohong. Wisnu panik. Dia bangkit, bersimpuh di lantai di depan kaki Afifah. Dia mencoba meraih tangan istrinya. Afifah, maafkan Mas. Maaf. Sandra yang meracuniku. Dia yang mengaturnya. Aku bodoh. Tolong, Viv, jangan tinggalkan Mas. Tolong jangan lapor polisi. Afifah menarik kakinya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Dia menatap pria yang kini menangis di kakinya dengan rasa jijik yang tak terhingga. Pria yang ia cintai. Pria yang ia hormati sebagai imamnya. Aku tidak akan lapor polisi, kata Afifah. Wajah Wisnu langsung mendongak. Ada sedikit harapan di matanya yang basah. Dengan satu syarat, lanjut Afifah dingin. Apa? Apa saja, Viv? Apa saja? Pilih, kata Afifah. Aku beri kamu 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu ceraikan aku sekarang juga. Berikan aku hak asuh anak-anak penuh. Berikan aku rumah ini, urus ke bank, lunasi utangnya dengan cara apapun. Dan berikan aku setengah dari uang yang kamu curi. Tapi uangnya ada di apartemen itu, potong Afifah.
Jual apartemen itu. Tarik kembali uangmu dari Sandra. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Itu pilihan pertama. Lalu pilihan kedua? Tanya Wisnu takut-takut. Afifa tersenyum sinis. Pilihan kedua. Aku tidak akan minta cerai. Kita tetap menikah. Tapi, aku akan panggil polisi sekarang juga. Wisnu bingung. Tapi, kalau kita tetap menikah, kenapa panggil polisi? Oh, tentu saja, kata Afifa. Aku akan menuntut rekan bisnismu itu. Sandra. Aku akan menuntut dia atas penipuan, penggelapan aset, dan merencanakan pembunuhan berencana terhadapku. Aku punya buktinya. Afifa menunjuk semua dokumen di atas meja. Bukti transfer dari Pak Rahman. Akta apartemen atas namanya. Dan polis asuransi jiwa dengan dia sebagai penerima manfaat. Itu lebih dari cukup untuk membuatnya membusuk di penjara. Wajah Wisnu menjadi pucat seperti mayat. Dia tahu Afifa benar. Dan kamu, lanjut Afifa, kamu akan jadi saksi kunciku. Kamu akan bersaksi di pengadilan, menceritakan semua kejahatan yang kalian lakukan bersama. Kamu akan menghancurkan wanita yang kamu bilang kamu cintai itu dengan tanganmu sendiri. Dan setelah itu, kamu akan hidup selamanya denganku, istri yang kamu hianati, dalam kehinaan. Skakmat. Wisnu tidak bisa bergerak. Kedua pilihan itu adalah neraka. Pilihan pertama, dia kehilangan segalanya, uang, istri, anak. Pilihan kedua, dia harus mengkhianati selingkuhannya dan hidup dalam penjara pernikahan yang penuh kebencian. Pilih, desis Afifa. Sekarang. Atau aku angkat teleponku. Wisnu menatap istrinya. Wanita berhijab di depannya ini bukan lagi Afifa yang lembut dan penurut. Ini adalah orang asing. Seseorang yang telah dihancurkan dan dibangun kembali oleh rasa sakit. Aku. Wisnu tidak bisa bicara. Waktumu habis, kata Afifa sambil meraih ponselnya. Jangan, teriak Wisnu panik. Jangan. Baik. Aku pilih yang pertama. Aku akan urus. Afifa menatapnya tajam. Kamu akan urus? Iya, aku akan urus. Aku akan dapatkan uangnya kembali dari Sandra. Aku akan lunasi rumah ini. Aku akan ceraikan kamu, katanya, menangis terseduh-seduh. Afifa berdiri tegak. Dia merasa lega, tapi juga hampa. Kemenangan ini terasa pahit. Bagus, katanya. Kamu punya waktu 24 jam untuk mengembalikan uang 67 juta itu ke tanganku. Untuk rumah ini, sisanya, kita urus lewat pengacara. Afifa berbalik, berjalan meninggalkan suaminya yang masih tersungkur di lantai. Afifa. Panggil Wisnu lirih. Afifa berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Aku benar-benar minta maaf. Afifa terdiam sesaat. Jangan minta maaf padaku, katanya. Minta maaf pada anak-anakmu, yang ayahnya lebih memilih wanita lain daripada atap di atas kepala mereka. Dia melangkah masuk ke kamar anak-anak, menutup pintu pelan. Meninggalkan Wisnu sendirian di ruang tamu yang gelap, dikelilingi oleh bukti-bukti kehancurannya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Afifa. Dia tidak tidur. Dia tidak bisa. Dia memindahkan bantal dan selimutnya ke kamar anak-anak, menggelar kasur lantai tipis di sebelah ranjang Rian dan Sasa. Wisnu tidak berani mengikutinya. Afifa bahkan tidak tahu apakah suaminya itu masih menangis di ruang tamu, atau sudah tertidur dalam kehinaannya, atau sedang panik menghubungi selingkuhannya. Dia tidak peduli. Dia hanya berbaring di kegelapan, mendengarkan napas teratur kedua anaknya. Rian yang sesekali bergumam tentang robot, dan Sasa yang memeluk gulingnya erat-erat. Mereka adalah dunianya. Mereka adalah jangkar yang menahannya agar tidak hancur lebur. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan-bayangan itu datang silih berganti. Wajah Wisnu yang memelas. Wajah Sandra di foto. Akta apartemen mewah. Polis asuransi jiwa. Dan cincin kuningan itu. Simbol pengkhianatan yang begitu nyata. Kemarahan yang tadi sore meledak, kini telah mendingin menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Tekad. Dia bukan lagi Afifa yang lembut dan penurut. Wanita itu telah mati sore ini, di toko emas Pak Rahman. Wanita itu telah dikubur di bawah tumpukan dokumen rahasia suaminya. Yang tersisa adalah seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anaknya. Seorang wanita yang telah direnggut harga dirinya, dan kini tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Pukul 4:30 pagi, saat azan subuh berkumandang, Afifa bangkit. Dia berwudu, air dingin itu terasa menampar wajahnya,
menjernihkan sisa-sisa keputusasaannya. Dia menggelar sajadah. Tapi kali ini, doanya berbeda. Dia tidak lagi berdoa memohon keutuhan rumah tangga. Dia tidak lagi menangis meminta suaminya dikembalikan. Dia berdoa memohon kekuatan. Dia berdoa memohon keadilan. Dia berdoa agar semua kebusukan ini terungkap, agar yang zalim mendapatkan balasannya. Setelah salat, dia tidak membangunkan Wisnu. Dia membuat sarapan untuk Rian, menyiapkan bekalnya, dan membuatkan susu untuk Sasa. Pukul 6 pagi, Rian bangun. "Ibu, ayah mana?" tanya Rian, matanya masih mengantuk. "Ayah lagi kurang sehat, Nak. Tidur di ruang tamu," jawab Afifah tenang. "Rian sarapan?" "Ya, nanti ibu antar sekolah." "Asyik. Diantar ibu." Wisnu akhirnya keluar dari ruang tamu pukul 6:30. Matanya bengkak dan merah. Wajahnya kusut. Dia tampak seperti pria yang kalah. "Viv?" panggilnya lirih. Afifah sedang mengikat tali sepatu Rian. Dia tidak mendongak. "Aku antar Rian sekolah. Aku harus ke bank sebelum jam 10. Waktumu terus berjalan, Mas. 24 jam. "Aku sudah coba hubungi dia," kata Wisnu, suaranya terdengar putus asa. "Dia tidak angkat teleponku. Semalam dia matikan. Aku harus ke kantornya, atau ke apartemennya." "Itu bukan urusanku," jawab Afifah dingin. 67 juta. Itu saja yang mau aku dengar darimu. Sekarang, minggir. Anakku mau berangkat sekolah." Wisnu hanya bisa menyingkir, menatap punggung istri dan anaknya yang berjalan keluar rumah. Setelah mengantar Rian, Afifah tidak langsung ke bank. Dia tidak punya cukup uang. Dia kembali memacu motor metiknya ke pusat kota. Ke tempat yang sama kemarin. Toko emas sinar abadi. Pak Rahman baru saja membuka gulungan pintu besi tokonya ketika Afifah tiba. Pria itu tampak kaget melihat Afifah kembali secepat ini. "Selamat pagi, Bu Afifah," sapanya, ada nada khawatir dalam suaranya. "Ada masalah lagi?" "Selamat pagi, Pak," jawab Afifah. Dia melangkah masuk. Toko itu masih sepi. "Saya sudah bicara dengan suami saya." Pak Rahman bisa melihat perubahan drastis pada wanita di depannya. Kemarin, dia adalah korban yang hancur. Hari ini, matanya memancarkan api. Dia mengaku, "Pak," kata Afifah. "Semuanya. Wanita itu, uang hasil penjualan emas saya. Semuanya." "Syukurlah kalau begitu." "Belum selesai," potong Afifah. "Ternyata lebih buruk dari itu. Suami saya mengalihkan semua tabungan kami ke wanita itu. Membelikannya apartemen mewah. Dan..." Afifah menelan ludah. Dia membuat polis asuransi jiwa atas nama saya, dengan wanita itu sebagai ahli warisnya. Mata Pak Rahman membelalak. "Ya Tuhan, itu sudah keterlaluan, Bu." "Benar, Pak. Itu sudah pidana. Saya memberinya ultimatum," Afifah menjelaskan rencananya. "Pilihan pertama dan kedua. Dan batas waktu 24 jam untuk menyelamatkan rumah. Tapi saya tidak percaya padanya, Pak," lanjut Afifah. "Dia pengecut. Dia pasti akan lari, atau menyalahkan wanita itu, atau berbohong lagi. Saya punya dokumen akta apartemen dan polis asuransi. Saya punya bukti transfer dari Bapak. Tapi saya butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang mengikat dia pada kejahatan pertama." Afifah menatap lurus ke mata Pak Rahman. "Sesuatu yang menunjukkan dia menipu saya dengan sadar." Pak Rahman terdiam lama. Ia tampak berpikir keras. Ia adalah pedagang, tapi ia juga seorang ayah. Ia memiliki seorang putri yang seumuran dengan Afifah. Membayangkan putrinya mengalami hal ini membuat darahnya mendidih. "Bu Afifah," katanya pelan, membuat keputusan. "Saya sebenarnya ragu mau mengatakan ini kemarin. Saya tidak mau ikut campur terlalu jauh urusan rumah tangga orang." "Tolong, Pak." "Apapun itu," desak Afifah. "Saya menyimpan rekaman CCTV toko saya," kata Pak Rahman. Jantung Afifah berdebar. "Sistem di toko ini baru," lanjutnya, "tapi saya sengaja tidak pernah menghapus rekaman arsip lama jika ada transaksi yang menurut saya aneh. Dan transaksi suami ibu setahun lalu, itu sangat aneh." Pak Rahman berjalan ke meja komputernya. "Saya sudah menduga akan ada masalah suatu hari nanti. Seorang suami menjual mahar istri, lalu di hari yang sama langsung memesan tiruannya dari Kuningan? Itu bukan kelakuan orang jujur. Itu kelakuan penipu." Dia mengetik sesuatu di komputernya. Layar monitor berkedip, lalu menampilkan rekaman hitam putih dari sudut tinggi tokonya.
Tanggalnya terekam jelas, 14 Maret, tahun lalu. Dan di sanalah Wisnu. Terlihat jelas. Wisnu yang lebih muda, lebih segar, tersenyum sopan pada Pak Rahman di konter. Rekaman itu tanpa suara, tapi gerak tubuhnya menceritakan segalanya. Afifah melihat suaminya menyerahkan cincin kawinnya yang asli. Dia melihat Pak Rahman menimbangnya. Dia melihat suaminya menerima setumpuk uang, lalu menandatangani kwitansi. Lalu, adegan yang paling menyakitkan. Wisnu tidak pergi. Dia menunggu, lalu kembali bicara. Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sesuatu. Pak Rahman tampak mengangguk, lalu mengambil sebuah cincin kuningan polos sebagai contoh. Wisnu mengangguk setuju. Saya punya rekamannya dengan jelas, Bu, kata Pak Rahman. Wajah Pak Wisnu. Saat dia menjual cincin asli ibu. Saat dia menerima uang hasil transfer ke Sandra. Dan saat dia dengan sangat detail, memesan replika kuningan itu. Lengkap dengan ukiran mawarnya. Afifah menatap layar itu tanpa berkedip. Bukti. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Ini bukan hilaf. Ini bukan dipengaruhi. Ini adalah penipuan berdarah dingin yang direncanakan dengan matang. Bisa saya dapatkan salinannya, Pak? Tanya Afifah, suaranya bergetar menahan amarah. Saya butuh ini sebagai jaminan. Tentu, kata Pak Rahman. Saya akan salin ke flash disk untuk ibu. Gunakan ini sebagai senjata ibu. Laki-laki seperti itu tidak boleh dibiarkan menang. Kamu mau ke sini? Kamu mau bantu Mas? Tanya Wisnu penuh harap. Aku datang, jawab Afifah, tapi aku tidak datang sendirian. Dia menutup teleponnya, tidak menunggu jawaban Wisnu. Dia menatap Pak Rahman. Pak, saya tahu ini permintaan besar. Tapi saya butuh bantuan Bapak sekali lagi. Sementara Pak Rahman menyalin data, Afifah merasa sedikit lebih kuat. Dia kini punya bom waktu di tangannya. Ultimatumnya bukan lagi gertakan sambal. Saat Pak Rahman menyerahkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam, ponsel Afifah di dalam sakunya bergetar hebat. Itu telepon dari Wisnu. Afifah mengangkatnya. Ya. Bukan jawaban yang dia dapatkan, melainkan suara panik yang histeris. Viv. Afifah. Tolong aku. Aku di apartemen Sandra. Dia tidak mau mengembalikan uangnya. Suara Wisnu terdengar ketakutan, bercampur dengan suara bentakan seorang wanita di latar belakang. Dia gila. Dia bilang aku yang menipunya. Lanjut Wisnu, nyaris menangis. Dia bilang aku gila. Dia mengancam akan lapor polisi, bilang aku menerornya. Dia mengusirku. Aku tidak punya uangnya, Viv. Aku tidak bisa. Tolong aku. Afifah menutup matanya sejenak. Pengecut. Seperti yang sudah ia duga. Wisnu gagal total. Sandra, wanita itu, jelas bukan tandingannya. Kamu di mana sekarang, Mas? Tanya Afifah, suaranya tetap tenang dan dingin. Aku di luar unitnya. Di koridor. Dia mengunciku di luar. Afifah, bagaimana ini? Rumah kita 3 hari lagi tolong. Mas? Afifah mengepalkan tangannya. Di genggamannya, flash disk berisi rekaman CCTV itu terasa hangat. Rencana Wisnu gagal. Sandra lebih licik darinya. Bagus. Tetap di sana, kata Afifah. Jangan kemana-mana. Pak Rahman menatap Afifah dengan cemas. Apa yang terjadi, Bu? Suami saya di apartemen wanita itu. Dia gagal mendapatkan uangnya. Wanita itu mengusirnya dan mengancam akan lapor polisi. Jelas Afifah cepat. Ini kesempatan saya. Mereka berdua ada di satu tempat. Ibu mau ke sana? Sendirian? Jangan, Bu. Itu berbahaya. Wanita seperti itu bisa nekat. Saya tahu, kata Afifah. Itu sebabnya saya tidak akan sendirian. Pak Rahman, maukah Bapak ikut dengan saya? Saya tidak minta Bapak berkelahi. Saya hanya minta Bapak menjadi saksi atas apa yang Bapak lihat. Saksi atas penjualan emas kawin saya. Pak Rahman berpikir sejenak. Ini jauh di luar deskripsi pekerjaannya. Tapi melihat tekad wanita berhijab di depannya, ia tidak tega. Baik, Bu. Saya ikut. Terima kasih, Pak. Tapi, kita mampir ke satu tempat dulu, kata Afifah. Kantor polisi. 15 menit kemudian, Afifah dan Pak Rahman duduk di depan seorang perwira polisi di polsek terdekat. Awalnya, polisi itu menganggap ini sebagai pertengkaran rumah tangga biasa. Maaf, Bu. Soal suami selingkuh, kami tidak bisa.
Ini bukan soal selingkuh, Pak, potong Afifah, dengan tenang dan tegas. Dia meletakkan sebuah map di atas meja. Dia mengeluarkannya satu persatu. Ini, katanya, adalah bukti transfer dari rekening suami saya, yang dananya diambil dari rekening bersama kami, ke rekening wanita bernama Sandra. Totalnya hampir 500 juta rupiah. Ini, katanya lagi, adalah akta jual beli apartemen mewah di Sudirman Residence, dibeli lunas atas nama Sandra. Dibeli pakai uang yang tadi saya sebutkan. Polisi itu mulai duduk lebih tegak. Ini, lanjut Afifah, adalah polis asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah. Atas nama saya, Afifah. Dan penerima manfaatnya adalah Sandra. Mata polisi itu membelalak. Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Dan terakhir, Afifah meletakkan flash disk itu di meja. Ini adalah rekaman CCTV dari toko emas Pak Rahman. Isinya adalah rekaman saat suami saya, setahun lalu, menjual emas kawin saya yang asli, mentransfer uangnya ke Sandra, lalu memesan cincin kawin palsu dari Kuningan untuk menipu saya. Keheningan melanda ruangan itu. Polisi itu menatap Afifah, lalu ke Pak Rahman, yang mengangguk membenarkan. Bu, kata polisi itu, nadanya kini penuh hormat. Ini kasus besar. Ini penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan potensi perencanaan pembunuhan. Kami bisa tangkap mereka berdua sekarang juga. Saya tahu, Pak, kata Afifah. Tapi tujuan saya hari ini bukan itu. Tujuan saya adalah menyelamatkan rumah anak-anak saya. Surat sita terakhir datang kemarin. Saya butuh 67 juta rupiah sebelum lusa. Uang itu ada pada mereka. Afifah menarik napas. Suami saya yang pengecut itu sedang ada di apartemen wanita itu sekarang. Saya tahu uang tunai saya ada di sana. Saya tidak minta Bapak menangkap mereka. Saya minta pengawalan. Saya hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak anak-anak saya. Saya takut wanita itu berbuat nekat atau menghilangkan barang bukti jika saya datang sendiri. Perwira polisi itu mengerti. Dia memanggil dua anak buahnya. Ikuti ibu ini. Kawal dia. Pastikan situasi tetap aman. Ini surat perintah untuk mediasi dan pemeriksaan di tempat. Sudirman Residence menjulang tinggi, berkilauan di bawah sinar matahari. Gedung itu adalah simbol kemewahan yang Afifah hanya bisa lihat di televisi. Rasanya ironis, uang cicilan rumahnya yang sederhana terbang ke tempat ini. Afifah, Pak Rahman, dan dua polisi berseragam lengkap berjalan memasuki lobi yang megah. Satpam yang tadi menatap Afifah, dengan hijab sederhananya, dengan curiga, langsung memberi hormat saat melihat polisi di belakangnya. Mereka naik lift ke lantai 23. Begitu pintu lift terbuka, mereka melihatnya. Wisnu. Terduduk di lantai koridor, di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh. Dia tampak hancur, jasnya kusut, rambutnya berantakan. Afifah, serunya, matanya berbinar melihat Afifah. Tapi binar itu langsung padam saat melihat Pak Rahman dan dua polisi di belakang istrinya. Masya Allah. Fif, kamu bawa polisi, desisnya ketakutan. Minggir, Mas, kata Afifah dingin. Dia tidak membuang waktu. Dia berjalan lurus ke pintu dan menekan bel. Terdengar suara wanita dari interkom. Sudah kubel pergi, Esnu. Atau aku panggil satpam. Afifah mendekatkan mulutnya ke interkom. Buka pintunya, Sandra. Hening sesaat. Siapa ini? Suara Sandra berubah waspada. Ini Afifah. Istri Wisnu, jawab Afifah, suaranya bergema jelas. Saya datang bersama polisi. Buka pintunya, atau kami akan membukanya secara paksa. Terdengar suara umpatan dari dalam. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Sandra berdiri di sana. Cantik, persis seperti foto. Dia memakai gaun rumah yang mahal, rambutnya tergerai indah. Wajahnya angkuh, tapi ada kepanikan di matanya saat melihat dua polisi berseragam. Ada apa ini? Tanyanya, berusaha tenang. Ibu siapa? Bapak-bapak polisi, tolong, pria ini, dia menunjuk Wisnu, meneror saya. Dia mencoba masuk paksa ke apartemen saya. Pria ini suami saya, kata Afifah sambil melangkah masuk. Para polisi mengikutinya. Pak Rahman dan Wisnu yang gemetar masuk terakhir. Apartemen itu luar biasa mewah. Perabotannya mahal, pemandangannya menghadap kota. Hati Afifah mencelos. Ini semua dibeli dengan penderitaannya. Saya Afifah, ulang Afifah. Saya datang untuk mengambil uang anak-anak saya yang dicuri oleh suami saya, dan diberikan kepada Anda. Sandra tertawa. Tawa yang dibuat-buat. Diberikan?
Hati-hati bicara, Bu. Wisnu memberikan saya hadiah. Itu bukan curian. Dia cinta sama saya. Dia bilang dia rela memberikan segalanya. Tanya saja dia. Wisnu, yang kini terjebak di antara istri, selingkuhan, dan polisi, hanya bisa gemetar tanpa suara. Hadiah? Afifa tersenyum tipis. Apartemen ini hadiah? Uang 500 juta di rekening Anda itu hadiah? Dan polis asuransi jiwa saya senilai 2 miliar, itu juga hadiah. Wajah Sandra langsung berubah. Saya tidak tahu apa maksud Anda. Pak Polisi, Afifa berbalik, ini salinan dokumen yang saya tunjukkan tadi. Akta apartemen atas nama wanita ini. Dan polis asuransi jiwa saya yang menjadikannya penerima manfaat. Salah satu polisi mengambil dokumen itu. Benar, Mbak Sandra. Kami perlu memeriksa ini. Itu semua fitnah, teriak Sandra. Wisnu memberikannya sukarela. Dia bilang dia benci istrinya. Dia bilang dia mau menceraikan istrinya yang kampungan ini. Hinaan itu tidak mempan bagi Afifa. Saya kampungan atau tidak, uang itu tetap uang saya, kata Afifa. Dan soal sukarela, sepertinya tidak juga. Afifa mengeluarkan ponselnya. Dia sudah meminta Pak Rahman mengirimkan file video itu ke ponselnya. Dia menekan tombol play. Dia memutar video dari flash disk Pak Rahman. Layar ponsel itu menampilkan adegan di toko emas Sinar Abadi. Wajah Wisnu. Cincin kawin yang dijual. Dan pesanan cincin palsu. Afifa mengarahkan layar itu ke Wisnu. Mas, jelaskan. Kamu bilang ke saya pagi tadi, kamu pilih pilihan pertama. Ceraikan saya, kembalikan uang saya. Tapi sepertinya kamu berbohong lagi. Kamu lebih memilih wanita ini. Kemudian Afifa berbalik ke arah polisi. Pak, sepertinya saya berubah pikiran. Mediasi ini tidak akan berhasil. Saya mau buat laporan penuh, sekarang juga. Tangkap mereka berdua. Penipuan, penggelapan aset rumah tangga, pemalsuan dokumen, dan persekongkolan kejahatan. Itulah puncaknya. Sandra memucat. Penjara. Hidup mewahnya akan berakhir. Wisnu panik. Dia melihat penjara di depan matanya. Dia melihat karirnya hancur. Tidak, teriak Wisnu, akhirnya menemukan suaranya. Dia tidak lagi menyerang Afifa. Dia berbalik menyerang Sandra. Kamu. Ini semua ide kamu. Kamu yang menyuruhku menjual emas. Kamu yang menyuruhku membuat asuransi itu. Kamu bilang itu jaminan bisnis. Kembalikan uangnya. Kembalikan. Uang apa? Jerit Sandra, mendorong Wisnu hingga terjatuh. Itu uangku. Kamu yang memberikannya. Pergi kalian semua dari apartemenku. Polisi bergerak maju. Sudah cukup. Kalian berdua, tenang. Kalian berdua harus ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi itu hendak memegang lengan Sandra dan Wisnu. Tunggu, kata Afifa. Semua orang menoleh padanya. Polisi, Pak Rahman, Wisnu, dan Sandra. Afifa berdiri di tengah ruangan mewah itu. Dia adalah orang yang paling sederhana di sana, namun dialah yang memegang semua kendali. Saya berubah pikiran lagi, katanya pelan. Saya tidak mau mereka ditangkap. Belum. Maksud ibu? Tanya polisi. Afifa menatap Sandra. Saya beri Anda pilihan, Sandra. Sama seperti saya memberi suami saya pilihan. Pilihan apa? Desis Sandra. Kembalikan uang saya. Bukan yang 500 juta. Saya hanya minta 67 juta rupiah. Uang untuk menyelamatkan rumah saya. Kembalikan sekarang juga, tunai. Afifa tersenyum dingin. Atau, Bapak polisi ini akan membawa Anda berdua. Dan saya jamin, dengan bukti polis asuransi jiwa itu, jaksa akan menuntut Anda dengan pasal percobaan pembunuhan berencana. Silakan pilih. Mata Sandra berkilat marah. Tapi dia melihat keseriusan di mata Afifa. Dia melihat seragam polisi. Dia melihat Wisnu yang sudah hancur. Dia kalah. Dengan geraman tertahan, Sandra berjalan ke kamarnya. Dia membanting laci. Beberapa saat kemudian, dia kembali dan melemparkan sebuah tas kecil ke lantai di depan Afifa. Itu, desisnya. Ambil, dan pergi dari sini. Afifa tidak memungutnya. Dia menatap polisi. Pak, tolong diperiksa jumlahnya. Polisi itu membuka tas. Di dalamnya ada beberapa gepok uang 100 ribuan. Dia menghitungnya cepat. Jumlahnya 70 juta, Bu, kata polisi itu. Ambil 67 juta. Sisanya kembalikan padanya, kata Afifa.
Saya tidak mengambil sepeser pun yang bukan hak saya. Polisi itu mengangguk, terkesan. Dia mengambil jumlah yang pas dan mengembalikan sisanya ke Sandra. Sudah, kata Afifah. Urusan saya dengan Anda selesai, Sandra. Dia berbalik ke arah Wisnu, yang masih terduduk di lantai, menatapnya dengan campuran rasa takut dan entah apa. Dan urusan kita, kata Afifah pada suaminya, baru saja dimulai. Afifah berdiri tegak di tengah ruangan yang mendadak senyap itu. Uang tunai 67 juta rupiah kini ada di tangan salah satu petugas polisi, aman dalam amplop barang bukti. Sandra, yang wajahnya pucat karena marah dan lega secara bersamaan, langsung menunjuk ke pintu. Uang sudah kamu ambil. Sesuai perjanjian. Sekarang pergi. Pergi dari apartemen saya. Wisnu, yang masih terduduk lemas di lantai, menatap Afifah. Ada secercah harapan di matanya. Harapan bahwa mimpi buruk ini akan berakhir, bahwa Afifah akan mengambil uang itu dan pergi, meninggalkannya untuk membereskan kekacauan ini sendirian. Dia salah besar. Afifah tidak bergerak. Dia menatap kedua polisi itu dengan tenang. Pak, katanya, suaranya jelas dan mantap. Terima kasih atas bantuan Bapak mengamankan aset saya. Uang ini adalah bukti pengembalian sebagian dari dana yang telah digelapkan. Lalu, dia berbalik sedikit, tatapannya kini tertuju pada Wisnu dan Sandra. Dan sekarang, lanjutnya, kembali menatap petugas polisi, saya siap membuat laporan penuh. Waktu seakan berhenti. Apa? Pekik Sandra, suaranya nyaris histeris. Apa maksudmu? Perjanjiannya kamu ambil uangnya dan pergi. Saya tidak pernah membuat perjanjian itu, balas Afifah dingin. Saya memberi Anda pilihan, kembalikan uang saya atau saya panggil polisi. Saya tidak pernah bilang jika uangnya kembali, saya akan membatalkan laporan. Dasar penjebak, jerit Sandra, dia menerjang ke arah Afifah. Petugas polisi kedua, yang sedari tadi siaga, langsung bergerak. Dia menahan Sandra sebelum wanita itu bisa menyentuh Afifah. Tahan, Mbak. Jangan main fisik. Afifah. Jangan. Kini giliran Wisnu yang memohon. Dia merangkak, mencoba meraih kaki istrinya. Kamu sudah dapat uangnya. Rumah kita selamat. Jangan, Viv, jangan hancurkan aku. Pikirkan anak-anak. Justru karena aku memikirkan anak-anak, aku melakukan ini, kata Afifah, menatap suaminya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. Kamu pikir setelah rumah ini lunas, semuanya selesai? Kamu pikir aku akan membiarkanmu bebas setelah kamu memalsukan maharku? Setelah kamu mencuri tabungan anak-anakku? Dan setelah kamu... Suaranya bergetar sedikit, membuat polis asuransi jiwa untukku, dengan dia sebagai ahli warisnya. Afifah menoleh ke polisi. Pak, saya menuntut mereka berdua. Wisnu, suami saya, atas penggelapan aset dalam rumah tangga, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Dan wanita ini, Sandra, Afifah menunjuknya, atas persekongkolan kejahatan, penadahan uang curian, dan saya serahkan pada Bapak pasal yang tepat untuk polis asuransi jiwa itu. Bagi saya, itu adalah percobaan pembunuhan berencana. Tidak. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Sanggah Sandra panik, berusaha melepaskan diri. Dia bohong. Wisnu yang mengatur semuanya. Saya hanya menerima hadiah. Saya tidak tahu uang itu uang curian. Saya korban di sini. Korban? Wisnu, yang melihat akhir riwayatnya di depan mata, akhirnya meledak. Dia tidak lagi memohon pada Afifah. Dia berdiri dan menunjuk Sandra dengan jari gemetar penuh amarah. Kamu bilang aku korban? Kamu yang meracuniku. Kamu yang bilang aku bodoh karena bertahan dengan istri kampungan. Kamu yang menyuruhku, cari modal tambahan. Menjual emas kawin itu idemu. Membeli apartemen ini pakai namamu, itu idemu. Polis asuransi itu idemu. Kamu bilang itu, jaminan, kalau, bisnis, kita gagal. Kamu penipu. Bohong, jerit Sandra. Kamu yang datang padaku. Kamu yang bilang benci istrimu. Kamu yang menawarkan segalanya. Dasar pria lemah. Pengecut. Gara-gara kebodohanmu kita berdua tertangkap. Cukup, bentak petugas polisi pertama. Kalian berdua simpan argumen kalian untuk penyidik. Sekarang, kalian berdua resmi kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas itu mengeluarkan 2 pasang borgol. Disinilah kenyataan menghantam mereka. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini adalah proses hukum. Tidak karir saya. Lirih Wisnu, tubuhnya lemas kembali. Lepaskan aku.
Kamu tidak berhak menyentuhku. Kamu tahu siapa aku? Raung Sandra, meronta saat borgol itu dipasangkan ke pergelangan tangannya yang mulus. Mbak Sandra, tolong kooperatif, kata petugas. Pemandangan itu, Wisnu dan Sandra, dua orang yang telah bersekongkol menghancurkan hidupnya, kini berdiri berdampingan dengan tangan terborgol. Karma. Afifah menatap mereka tanpa ekspresi. Dia tidak merasa kasihan. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa hampa. Tapi juga lega. Beban berat di pundaknya terangkat. Bu Afifah, Pak Rahman, kata petugas, kalian berdua harus ikut ke kantor untuk memberikan BAP. Uang ini kami amankan sebagai barang bukti. Uangnya. Afifah panik sejenak. Pak, tapi uang itu untuk bank. Batas waktunya besok lusa. Petugas itu mengangguk mengerti. Saya paham, Bu. Begini saja, kita buat BAP kilat di kantor. Uang ini kami catat, kami foto. Setelah itu, kami akan buatkan surat pengantar agar ibu bisa menyetorkannya ke bank di bawah pengawasan kami. Uang ini adalah hak ibu yang kembali. Yang penting sudah tercatat dalam laporan. Afifah mengangguk lega. Terima kasih, Pak. Perjalanan keluar dari apartemen itu adalah Walk of Shame yang sesungguhnya. Dua polisi menggiring Wisnu dan Sandra. Afifah, Pak Rahman, dan satu polisi lagi berjalan di belakang. Mereka melewati lobi yang megah. Satpam yang tadi pagi memberi hormat, kini menatap dengan mulut ternganga. Beberapa penghuni lain yang sedang menunggu lift, berbisik-bisik, menatap pemandangan itu dengan penasaran. Wajah Wisnu tertunduk dalam. Dia menyembunyikan wajahnya. Wajah Sandra, sebaliknya, terangkat tinggi. Dia menatap semua orang dengan angkuh, seolah dialah korbannya. Tapi matanya yang merah dan berair tidak bisa berbohong. Saat mereka tiba di luar, di bawah terik matahari, mobil patroli polisi sudah menunggu. Sebelum Wisnu dimasukkan ke mobil, dia menatap Afifah untuk terakhir kalinya. Matanya memohon. Afifah, Rian, Sasa tolong, Viv demi anak-anak jangan penjarakan aku. Afifah menatap lurus ke mata suaminya. Pria yang dulu ia cintai. Rumah anak-anak sudah aman. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi mereka, kata Afifah, suaranya datar. Kamu, urus dirimu sendiri. Pintu mobil patroli dibanting menutup. Memisahkan dunianya dan dunia Wisnu, selamanya. Pak Rahman menepuk pelan bahu Afifah. Sudah selesai, Bu. Ibu kuat sekali. Afifah menoleh pada pria baik hati itu. Dia tersenyum. Senyum tulus pertama setelah sekian lama, meski bercampur air mata. Ini semua berkat bantuan Bapak. Saya tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Tidak perlu, Bu, kata Pak Rahman. Melihat keadilan ditegakkan, itu sudah lebih dari cukup. Mari, kita selesaikan BAP-nya. Setelah itu, Ibu harus ke bank. 1 jam kemudian, BAP selesai. Afifah, dengan dikawal seorang petugas, berjalan masuk ke bank yang kemarin mengiriminya surat sita. Wajahnya tegang, tapi langkahnya mantap. Dia menyerahkan uang 67 juta rupiah itu ke teller. Pelunasan tunggakan atas nama Wisnu, katanya. Baik, Bu, lunas, kata teller itu sambil tersenyum, tidak menyadari drama di baliknya. Afifah menerima kwitansi pelunasan. Dia memegangnya erat-erat. Kertas ini bukan sekadar bukti bayar. Ini adalah sertifikat kebebasannya. Saat dia melangkah keluar dari bank, dia tidak langsung pulang. Dia berhenti sejenak di trotoar. Dia menatap langit sore yang mulai menguning. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia masih punya anak-anak untuk dijemput. Dia masih punya kehidupan untuk dibangun kembali dari nol. Tapi untuk pertama kalinya dalam setahun, dia bisa bernapas lega. Rumahnya aman. Anak-anaknya aman. Dan para penghancurnya telah mendapatkan awal dari karma mereka. 1 tahun kemudian, suara tawa anak-anak terdengar riuh dari halaman depan sebuah rumah sederhana di kompleks perumahan itu. Rumah yang sama, yang setahun lalu nyaris disita. Tapi kini, suasananya jauh berbeda. Catnya baru, berwarna krem lembut. Pagar kayunya dipenuhi tanaman rambat berbunga. Di teras, Afifah sedang sibuk. Hijab motif bunganya yang cerah bergerak lincah saat dia memasukkan kotak-kotak kue ke dalam tas pesanan. Halaman yang dulu kosong, kini dipenuhi rak-rak pendingin kue. Aroma mentega, vanila, dan keju panggang menguar harum di udara. Usaha kue kering yang dulu ia rintis untuk menambah uang belanja, kini telah meledak. Dapur Afifah, begitu nama mereknya. Kue nastar,
Kastengel, dan putri saljunya terkenal seantero kota. Pesanan datang tanpa henti, terutama sejak ia mulai menjualnya secara daring. "Ibu, lihat, pesawat Rian terbang tinggi," teriak Rian, kini berusia 8 tahun, berlari melintasi rumput sambil melempar pesawat kertas. "Hati-hati, nak, nanti kena Sasa," balas Afifah sambil tertawa. Sasa, yang kini berusia 4 tahun, bertepuk tangan riang melihat pesawat kertas itu. Kehidupan Afifah telah berubah total. Setelah penangkapan itu, proses hukum berjalan cepat. Gugatan cerai Afifah dikabulkan. Dia mendapatkan hak asuh penuh atas Rian dan Sasa. Proses pembagian harta Gonogini juga berjalan lancar, terutama karena Wisnu tidak bisa membantah rumah itu. Dengan bukti bahwa Wisnu sengaja menelantarkan cicilan untuk melarikan diri, pengadilan memutuskan rumah itu jatuh sepenuhnya ke tangan Afifah sebagai ganti rugi atas aset yang telah digelapkan suaminya. Uang 67 juta yang Afifah bayarkan, dianggap sebagai pelunasan atas namanya. Apartemen mewah Sandra disita negara. Bukti-bukti menunjukkan apartemen itu dibeli dari hasil pencucian uang dan penipuan. Sandra kehilangan segalanya. Proses pidana mereka berjalan terpisah. Wisnu dan Sandra, yang tadinya sepasang kekasih yang bersekongkol, berubah menjadi musuh bebuyutan di ruang sidang. Mereka saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling membuka kebusukan masing-masing. Wisnu, atas tuntutan penggelapan, penipuan, dan pemalsuan, divonis 5 tahun penjara. Sandra, yang terbukti menjadi otak di balik banyak hal, termasuk polis asuransi jiwa yang memberatkan, mendapatkan vonis lebih berat. 7 tahun penjara atas persekongkolan kejahatan dan pencucian uang. Bagi Afifah, semua itu kini hanyalah masa lalu. Dia tidak lagi menyimpan dendam. Dia terlalu sibuk membangun masa depan. Sebuah sepeda motor berhenti di depan gerbang. Pak Rahman. Pria itu kini sudah seperti kakek bagi anak-anak Afifah. Sebulan sekali, dia akan datang mengantarkan bahan-bahan kue terbaik langsung dari distributor kenalannya. "Assalamualaikum," sapa Pak Rahman, membawa kantong terigu dan mentega. "Waalaikumsalam. Eyang Rahman," teriak Rian dan Sasa, berlari memeluknya. "Wah, sibuk sekali kelihatannya, Bu Afifah," kata Pak Rahman sambil tersenyum, melihat tumpukan kotak kue. "Alhamdulillah, Pak. Berkat doa Bapak juga," jawab Afifah sambil mengambil alih bawaan Pak Rahman. "Ayo, Pak, minum teh dulu." Mereka duduk di teras, minum teh hangat sambil memandangi anak-anak bermain. "Oh iya," kata Pak Rahman, merogoh sakunya. "Saya hampir lupa. Saya bawa sesuatu untuk Ibu." Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Bukan kotak merah hati yang dulu. Ini kotak berwarna biru tua yang elegan. "Apa ini, Pak?" tanya Afifah. "Buka saja." Afifah membukanya. Di dalamnya, terbaring di atas bantalan satin putih, sebuah cincin kawin. Cincin dengan ukiran mawar yang halus dan detail. Cincin seberat 15 gram. Cincin kawinnya yang asli. Napas Afifah tercekat. "Pak, ini bagaimana bisa?" Pak Rahman tersenyum. "Saya pedagang emas, Bu. Jaringan saya kuat. Setelah kasus itu selesai, saya iseng-iseng melacaknya. Ternyata cincin itu dilebur oleh pembelinya. Tapi cetakannya masih ada di perajin yang sama. Saya memesan ulang, menggunakan emas dengan berat dan karat yang sama persis seperti yang dulu. Anggap saja ini hadiah dari saya. Untuk memulai sesuatu yang baru, dengan kenangan yang sudah diperbaiki." Mata Afifah berkaca-kaca. Dia menatap cincin itu. Simbol yang dulu hancur, kini kembali utuh. Dia mengambil cincin itu. Beratnya terasa pas di tangannya. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Pak. Ini indah sekali." Saya tidak tahu harus bilang apa," katanya lembut. Dia tidak langsung memakai cincin itu di jari manis kanannya, tempat cincin kawin biasa berada. Sebaliknya, dia menatap tangannya sendiri. Di jari manis kirinya, melingkar sebuah cincin lain. Cincin perak sederhana dengan satu batu aquamarine kecil. "Saya menghargai ini, Pak. Sungguh," kata Afifah, suaranya mantap. "Saya akan menyimpannya sebagai pengingat. Tapi..." Dia mengangkat tangan kirinya, menunjukkan cincin perak itu. "Saya sudah punya yang baru, Pak," katanya, matanya berbinar bangga. "Yang ini, saya beli sendiri. Dari keuntungan pertama, dapur Afifah, bulan lalu." Pak Rahman tertegun sejenak, lalu dia tertawa pelan. Tawa penuh kekaguman. "Ibu Afifah,
Ibu adalah wanita paling hebat yang pernah saya kenal. Afifah tidak membutuhkan masa lalu itu lagi. Dia tidak perlu memperbaiki kenangan yang rusak. Dia telah menciptakan kenangannya sendiri. Dia telah membeli simbolnya sendiri. Dia mengambil cincin emas mawar itu dan menyimpannya kembali ke dalam kotak. Bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan sebagai pelajaran. Ibu. Kue, teriak Rian. Ah, iya. Pesanan Pak Lurah. Seru Afifah, bangkit dengan sigap. Dia kembali bekerja, di bawah langit sore yang cerah, di rumahnya sendiri, dikelilingi anak-anaknya yang bahagia. Dia kini adalah nahkoda atas kapalnya sendiri. Jauh dari sana, di dua tempat terpisah. Di lembaga pemasyarakatan wanita, seorang wanita dengan rambut dipotong pendek dan baju tahanan oranye, sedang menggosok lantai toilet koridor yang kotor. Sandra. Tanpa riasan, tanpa perhiasan, kecantikannya telah luntur, digantikan oleh gurat kelelahan dan kebencian. Dia membanting sikatnya, memaki petugas yang menegurnya. Di lembaga pemasyarakatan pria, seorang pria kurus berwajah kuyu, juga dengan seragam tahanan, sedang mengangkat kantong-kantong sampah sisa makan siang ke dalam bak truk. Wisnu. Dia berhenti sejenak, menyeka keringat. Dia menatap keluar gerbang penjara, ke arah matahari. Entah apa yang ada di pikirannya. Tapi dia sendirian. Karma telah lunas. Di teras rumahnya, Afifah memeluk kedua anaknya. Dia menatap matahari terbenam. Sinarnya abadi, sehangat cintanya pada mereka. Hangat 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 cintanya pada